Hai Sobat Growners, hari ini Rabu 4 September tahun 2024 kita akan bertanya-tanya seputar profil pelajar Pancasila dan kita juga akan menyimak kegiatan-kegiatan P5 yang sedang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Gerabak. Yuk kita simak kegiatannya. Ngomongin tentang profil pelajar Pancasila, apa sih itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah siswa yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila seperti keimanan, kebinekaan, gotong royong, kreativitas, berpikir kritis, dan kemandirian. Lalu, apa sih tujuan profil pelajar Pancasila? Tujuannya adalah menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam akademis, tetapi juga berkarakter kuat sesuai dengan Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar yang memiliki hubungan kuat dengan Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, berarti pelajar mampu menghargai dan memahami perbedaan budaya, suku, dan agama, dan lain-lain. Yang ketiga, gotong royong, berarti pelajar mampu bekerja sama dengan orang lain. Dan yang keempat, mandiri, yaitu pelajar yang mampu mengelola dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu pelajar yang mampu bernalar kritis, logis, dan analitis dalam menghadapi masalah. Dan yang terakhir, kreatif, pelajar mampu menciptakan ide-ide baru di berbagai situasi. Implementasi profil pelajar Pancasila di sekolah dan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagaimana sekolah dalam memfasilitasi pengembangan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, pengembangan karakter dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan dalam kegiatan belajar mengajar. Itulah sekilas penjelasan tentang profil pelajar Pancasila. Sekarang, yuk kita tanya ke teman-teman Semasagra, menurut mereka, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Selamat pagi. Selamat pagi, dengan bisa ceritakan sedikit tentang diri kakak? Ya, perkenalkan, nama saya Stefani Putri Klase dari kelas 12 F1. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang profil pelajar Pancasila dengan kakak. Ya, jadi menurut saya, profil pelajar Pancasila itu adalah suatu program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah dalam kurikulum Merdeka. Dalam kegiatan tersebut, kita dapat meningkatkan suatu kebersamaan gotong royong dalam suatu kelas atau suatu kegiatan. Dalam kegiatan tersebut, kita dapat mengamalkan sila-sila Pancasila, yaitu sila ke-1 sampai ke-5. Mengapa profil pelajar itu penting bagi pelajar? Karena profil pelajar Pancasila itu kan dapat meningkatkan kreativitas gotong royong dalam suatu kelas. Jadi itu sangat penting. Kita perlu kebersamaan dalam suatu kelas. Jika tidak ada kebersamaan, maka dalam suatu kelas itu kita akan menjadi terpecah belah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Di mana dan kapan sih kakak bisa menerapkan ini dimensi-dimensi pelajar Pancasila? Jadi dimensi-dimensi Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam lingkungan sekolah, keluarga, ataupun yang lainnya. Bagaimana cara kakak mengembangkan ide-ide profil Pancasila dalam pelajaran ini? Dalam mengembangkan ide-ide ini, kita dapat mencari referensi melalui internet atau hal yang lainnya. Atau mencari referensi dari lingkungan kita sekitar atau yang lainnya. Dan kita dapat berdiskusi dengan teman-teman. Jika teman-teman juga mempunyai ide, kita dapat mengumpulkan semua ide itu menjadi satu. Siapa sih tokoh yang menjadi teladan kakak karena sikap yang memenuhi dimensi-dimensi pelajar Pancasila? Tokoh yang saya teladani itu yang terutama Bapak Ibu guru, dan kemudian biasanya itu guru yang dekat dengan kita atau yang mengampu proyek kita gitu. Jadinya kita kan sudah merasa akrab dan mempunyai relasi yang baik. Jadinya kita membuat dia itu sebagai teladan kita. Terima kasih kak. Ya. Yuk kita tanya-tanya mengapa P5 itu sangat penting bagi pelajar. Menurut saya profil pelajar Pancasila itu penting bagi pelajar karena dapat membangun karakter pada pelajar agar sesuai dengan harapan bangsa.
P5 penting untuk meningkatkan kekreatifan dan kekompakan siswa. Karena dapat mengasah skill siswa. Karena menurut saya sendiri penguatan profil pelajar Pancasila itu sangat penting karena bisa melatih soft skill pada diri kita masing-masing, terutama pada teman dan lain sebagainya, dan serta bisa menambah wawasan, dan yang paling penting adalah mempererat hubungan serta menjalin kerjasama yang bagus di antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Mungkin menurut saya seperti itu. Yuk kita tanya-tanya bagaimana cara teman-teman Semansagra dalam mengembangkan ide-ide kreativitas di P5 ini. Untuk saya sendiri, bagaimana cara untuk mengembangkan ide-ide kreatif pada saat P5? Biasanya saya mengambil dari sumber-sumber yang ada di internet, lalu saya berdiskusi dengan teman-teman saya apakah sumber-sumber tersebut dapat dijadikan atau cocok dengan ide atau gagasan yang kita kembangkan di dalam P5. Selain mencari sumber-sumber secara mandiri, kami juga biasanya, saya dan juga teman-teman biasanya meminta saran dari Bapak Ibu Guru sehingga ide-ide yang kami dapatkan itu dapat disempurnakan kembali. Cara saya dalam mengembangkan ide-ide dalam kegiatan P5 ini adalah dengan mencari referensi-referensi dari internet maupun media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Atau bisa juga dengan melihat hasil karya milik kakak kelas sebelumnya. Dengan berdiskusi bersama teman-teman maupun mencari sumber-sumber lainnya di internet. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Itulah sekilas pembahasan tentang profil pelajar Pancasila dan keseruan P5 di Semansagra. Kata-kata untuk P5. Seru tapi melelahkan. Kata-kata P5. Capek. Kata-kata P5, Kak. Menurut saya P5 ini sangat memotivasi diri untuk lebih bersemangat, tidak bermalas-malasan, sehingga kita menjadi aktif dalam bidang non-akademik. Tidak hanya di akademik, namun kita bisa menonjol di non-akademik melalui P5 ini. Kata-kata P5. Ribet. Menyusahkan. Dengan adanya P5 dapat membuat pelajar menjadi siswa yang beriman, bertakwa, berbudi, berbudaya, berkarakter, kreatif, dan bernalar kritis. Bersama kelompok 1, kami pamit undur diri.